Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini kita sudah sampai di rumah sejarawan Kampar Riau ya, Pak Latif. Jadi maksud kedatangan kita ke rumah Pak Latif akan mencoba menanyakan sedikit banyak sejarah Kampar ini, berupa keris pancalang ya. Dari sumber informasi kita dapatkan bahwa keris pancalang ini terbuat dari meteor ya. Bagaimana keseruannya nanti kita akan coba wawancari Pak Latif sebagai narasumber dan pakar sejarah Kampar ya. Untuk itu ikuti terus Abang Jago Explore. Sekarang saya sudah berada di rumah Pak Latif, sejarawan Kampar Riau. Jadi kami Pak Latif melakukan kunjungan dan silaturahmi lah dengan Pak Latif, dan kami juga ingin bertanya-tanya lah tentang keris pencalang. Jadi Pak Latif, apa sejarah dari keris pencalang ini? Oh ya, keris pencalang disebut juga populer namanya dengan keris Kampar. Tapi belakangan ini orang lupa dengan sejarah yang lama itu, mungkin berganti pula dengan nama keris Bangkinang. Nanti kita jelaskan. Sejarah keris pencalang ini, kami sudah datang pada kami 4 daripada tokoh adat dan juga boleh katakan peneliti lah, pemerhati budaya dan sejarah. Ada yang dari Sulawesi, dari Bugis, dari Jawa, dari Malaysia, menanyakan tentang masalah ini. Oh iya. Jadi kalau kita dari Kampar udah jelas kan? Ya. Nah, apa sebetulnya keris pancalang itu? Ya. Kenapa matanya lurus? Gitu kan? Nah, gini. Sebetulnya Kampar ini memiliki keris macam-macam jenis. Yang salah 4 atau 5 tuh jenisnya. Itu jenisnya baru ya. Yang pertama adalah jenis keris kecil, untuk dibawa kemana-mana, biasa dipakai untuk dulunya jimat gitu. Kemudian keris tumbuk ado, panjang 1 jengkal, panjang 2 jengkal. Itu kerisnya tumbuk ado, dikatakan tumbuk ado karena itu mirip seperti cabai, kunci kunjungan. Yang ketiga itu keris berkelok. Kalau orang Jawa namanya keris lo kan? Iya. Nah, sebenarnya dari kelo itu. Ya, dari kelo. Jawa, ya. Kelo. Ganjil kelo itu tetap ganjil. 3, 5, 7, 9, 10. Yang ada di Kampar ini paling tinggi kilo ini tidak salah 33. Tapi sama kita ada sekitar 27 kilo. Nah, ini juga ada makna tersendiri. Kemudian keris yang satu lagi, ini yang keris yang disebutkan tadi, yang ada lagi keris sebelum ini namanya keris kujang, koi kujang ya. Kemudian keris Kampar. Keris Kampar disebut juga dengan keris pancalang. Kenapa disebut dengan keris Kampar? Orang luar tahunya itu keris Kampar. Karena katanya keris Kampar itu adalah keris tertua di Nusantara. Kalau tertua di Nusantara berarti di dunia. Karena ini adalah senjata keris ini adalah ciri khas senjata nasional Indonesia gitu. Nah, suku-suku Bugis, Melayu Kepulauan dan Malaysia, kemudian dari Jawa juga mengatakan itu keris tertua. Alasannya kemana? Kami tak coba pancing itu kan? Iya, betul. Karena itu ditemukan besinya lain daripada keris biasa. Nah, cara pembuatannya juga nampaknya memang ditempa, yang pencalang ya ditempa, dan ada juga dibentuk dengan jari gitu. Nah, ini dia keris pencalang itu. Bisa di-spill bilahnya Pak Latif? Bisa di-spill. Oh iya. Ini teman-teman, dari ya. Di belok ini ada. Coba di-spill. Dia ada aliran apa namanya? Ini kalau bahasa kitanya, kalau Kampar namanya igo. Kalau di Indonesia kan mungkin irisan. Ya, ini garisnya. Kalau orang Jawa namanya apa nih?
cawen atau apa namanya, ya diistilahkan. Bisa dijelaskan Pak Latif ya yang ukirannya yang sebelah kanan dan yang, kirinya yang apa nih? yang di bawah ini di Ya. gagang ini apa namanya Pak Latif? Pertama di awalnya di ulunya nih dia buat bermotif apa namanya, topi Nini Mama. Nah, ini biasanya bahan ini terbuat daripada gading gajah. Kalau tidak gading gajah berarti ini juga dari tanduk kerbau ataupun tanduk rusa. Nah, gini. Ini. Nah, coba Ini ditengok. melambang topi Nini Mama gitu ya. Ini. Ini sangat halus, ini dari tanduk. Tembus biasanya ini ada ukiran khas Kampar. Apa itu? Nah, Ukirannya. tanduk ini di samping tanduk gambarnya itu adalah detau Nini Mama ataupun kedatuan ya. Ya betul. Nah, ininya adalah melambangkan, tengok nih, apa nih? Ini namanya bokau atau pugo. Pugo ya. Kalau dulu cara berbadannya itu menggunakan itu tempat kemenyan, tempat apa segala macam itu menggunakan bokau, atau kalau di Indonesia kan bokau itu bakor katanya dari bahasa kemenyan. Kampar. Kemenyan. Nah, kemudian ini pugo itu baru tempat pembakaran, ada kemenyan, ada apa segala macam. Ini dasarnya, karena itu adalah lambang budaya dibuat di tempat ini. Ini ciri khas. Kemudian ciri khas yang lainnya biasanya sini diukir. Ya. Di sini ada lambang lengan baju. Nah, ini tuyang Mbak Selimang, bobek bau itu. Oh, apa? Oke. Pesapan Nini Mama. Ya, di ya, sini. ya, ya. Nah, ini ya, Ya, di betul. sini. Kemudian ukirannya ukiran perak, ada yang kayu ataupun gading. Nah, namun di sini juga ada ciri khas ciri khas Hindu sini Apa itu? biasanya. Ya. Kemudian di dalamnya nih kerisnya lurus. Seperti apa namanya, seperti itu lalang gitu. Iya, maka disebut keris alangnya. Kalau orang Melayu sana dia menyebut keris alang katanya. Iya, betul. Alasannya seperti lalang. Sebetulnya dalam proses sejarah itu lama-lama terjadi proses penanggalan, perubahan makna kata, ya, dan juga sebutan secara morfologinya berubah dia. Nah, dari apa? Ada namanya Pencalang jadi alang ya. apa namanya, berubah dari nama ini evolusi linguistik dalam bahasa ilmiahnya. Jadi namanya asalnya adalah pencalang. Pencalang itu nama istana Kedatuan dulu di Maratakus. Istana di darat, pencalang, rumah lontiok, jadi rumah masyarakat, ya kan? Ya, Nah, betul. sudah tuh kapalnya namanya disebut juga kapal pencalang, kepala naga. Di dalamnya masih ada istana tempat mengawasi seluruh wilayah Nusantara, seluruh Indonesia, Malaysia, Thailand, sampai Vietnam, sampai ke Cina, Filipina, sampai ke Cina, sampai ke India. bahkan India, Arab, dan Madagaskar, sampai ke Yunani. Nah, ini. Ya. Nah, ini Ya. yang kita gambarkan dalam bentuk berdasarkan cerita dan legenda orang tua dulu. Bisa yang kita dijelaskan, tentukan Pak? ini judulnya adalah Maratakus abad ke-7. Itu melambangkan Maratakus. Ya. Ini rumah pencalang tingkat, ya, istana pencalang ya. Ya. Nah, ini Candi Maratakus. Di situ ada rumah-rumah daripada penguasa Maratakus. Kemudian ini candi-candi semua dan ada rumah. Nah, ini ada kapal sini. Ya, ini ditengok dari jauh nih, karena kita fokus membentuk gambar pencalang. Nah, ini kapal pencalangnya. Ini rumah lontiok tadi, rumah pencalang itu. Semua berukir. Ini ada layarnya. Ya, waktu itu belayarnya kan ditiup angin. Ya, Ini yang diistilahkan kapal bercadik dua itu ini dari kayu. Kapal pencalang terbesar dalam legenda kita dan dalam catatan ini itu dia memuat 2000 prajurit gitu. 2000. Berarti besar itu ya. Ya. Nah, kenapa 2000? 500 pada yang sebelah kiri, 500 sebelah kanan. 500 cadangan, 500 juru masak dan juru angkat, dan kemudi ini tukang panjat dan pengatur layar-layar segala macam itu. Kemudian juru mudi, termasuk juru masak 500, berarti 2000 lebih, 2000 sampai 2500. Ya. Itu daripada para prajurit ataupun daripada anak kemenakan ataupun apa namanya, kru-kru daripada anak buah Dubalang gitu. Karena kita dulu kan yang merupakan Dubalang, pemimpin Dubalang itu adalah Panglima, ya. Itu. Kembali ke cerita keris pencalang. Ini keris ini terbuat dari apa bahannya, Pak Latif?
Kalau sarungnya biasanya terbuat dari, ada yang nipung, ada yang lebih bagus tuh dari gading gajah, ya, gading gajah. Sarungnya ya. Kemudian ada yang dari batang nau atau aren. Ini juga dari batang aren ataupun apa? Kayu pilihan. Kalau bilahnya? Kalau yang lebih aslinya lagi itu kayu kamper gitu. Kalau orang kamper kayu kapu, kayu kamper. Ya. Kalau bilahnya? Bilahnya terbuat daripada besi khusus. Coba spill. Sebagian ada besinya tuh, kebanyakannya itu daripada besi bercampur dengan ion meteorit. Kalau menurut ilmu pengetahuan namanya ion meteorit. Makanya dia tidak patah dan mana yang apa tadi bisa menikam batu gitu. Iya, betul. Kegunaannya di samping kalau datuk-datuk zaman kedatuan Sriwijaya dulu ini ada sebagai semacam tongkat komando. Jadi sejarahnya tongkat komando itu dari keris pencalang ini. Wah, bukan ditaruh di sini, dia panjang. Bahkan ada yang 1 meter nih. Gunanya adalah sebagai tongkat komando, bahwa yang memegangnya adalah komandan ataupun pembesar istana. Kemudian, kenapa sampai berubah jadi keris alang apa tadi? Ini yang ini tadi berubah apa tadi? Karena sebutan itu tadi alang perubahan evolusi linguistik, ya, sehingga anak-anak Kampar yang merantau di Malaysia dan Johor sampai ke Selangor dan segala macam di Johor tuh, negara bagian Johor tuh kan 8 orang rajanya kan berasal dari Kampar itu. Maka tersebut nama pencalang, generasi berikutnya sebut nama pencalang, taunya keris apa alang katanya. Akhirnya berubah jadi bujang alang dibuat namanya. Ya, jadi keris alang. Inilah sebetulnya keris pencalang itu. Ya, betul. Yang gunanya adalah sebagai apa? Nah, apabila panglima ini menghukum ada lanun ataupun para pembajak ataupun para pengkhianat negara kena hukuman mati, ini juga bisa digunakan untuk menghukum itu tadi. Ini biasa di sini, dari atas ditikamkan ke bawah. Suruh duduk, ditutup mata nih di jabatan. Ya. Jadi Pak Latif, kita sudah banyak mendapatkan informasi tentang keris pencalang ini ya Pak. Ya. Semoga dari warisan budaya Melayu ini tetap lestari ya, Pak Latif. Ya, mudah-mudahan. Jadi pesan-pesan Pak Latif ini tentang sejarah kita ini bagaimana? Kami minta kepada pemerhati sejarah, penggiat sejarah, terutama para muda-muda, ya rajin-rajinlah meneliti ataupun bertanya tentang sejarah kita. Kenapa? Karena sejarah kita ini luar biasa. Mau yang kita dulu adalah memegang peradaban dunia gitu. Artinya negara superpower dunia zaman dulu. Ini Bertakus itu. Betul. Bertakus itu kerajaan Melayu tertua di Nusantara. Ya, dari Majapahit ya. Itu kalau dalam catatan apa kan, itu Belanda ini nakalnya, dibilangnya dibangun abad ke-5, abad ke-2, segala macam, abad ke-7, ada yang bilang abad 12. Padahal berdasarkan data-data yang ada di luar negeri, ya, Muartakus itu ada 400 tahun sebelum Masehi, 200 tahun sebelum Masehi, karena tidak dibangun sekaligus, turun-temurun terus. Itu di Muartakus itu turun-temurun, dan yang terakhir itu yang kenampakan itu adalah ada yang di Muartakus itu. Jadi teman-teman, menarik sekali ya keterangan dari Pak Latif ya. Jadi semoga menjadi informasi yang bermanfaat dan berguna lah Pak ya, informasi ini. Jadi kita tutup saja wawancara kita dengan Pak Latif sebagai sejarawan Kampar Riau. Terima kasih Pak Latif sudah memberikan informasi kepada kami ya, terutama generasi muda ya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat lah. Menambah wawasan kita tentang Kampar Riau ya teman-teman. Jadi ikuti terus Abang Jago Explore ya bersama tim Palangka nantinya ya dalam menelusuri dan meneliti sejarah Kampar Riau ya, teman-teman. Dengan ini terima kasih Pak Latif. Kita tutup penelusuran kita hari ini. Teman-teman jangan lupa subscribe, like, comment, dan share ke teman-temannya tentang Abang Jago Explore. Dengan ini kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.